Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lohmera Warsini dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada LKM 9 Agama Hindu, yaitu tentang pluralisme dan dharma agama. Nah, pada LKM ini saya mengkaji sebuah artikel yang berjudul Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia. Adapun hal-hal yang akan saya bahas mengenai artikel ini adalah yang pertama, ada aspek-aspek permasalahan, yang kedua ada teori-teori yang digunakan dalam artikel, yang ketiga ada metode yang digunakan, yang keempat hasil dan pembahasan di masing-masing materi, dan yang kelima ada temuan atau kesimpulan. Untuk yang pertama ada aspek-aspek permasalahan. Adapun aspek-aspek permasalahan yang akan saya bahas dalam artikel ini adalah yang pertama, bagaimana relevansi konsep ideal masyarakat madani yang merujuk pada kultur Islam dan Madinah dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, apa saja masalah atau problematika yang akan timbul dalam kehidupan demokrasi di Indonesia tentang perspektif masyarakat madani. Yang ketiga, bagaimana tentang konsep agama negara dan konsepsi solutif masyarakat madani. Dan yang keempat yaitu bagaimana transformasi Islam dalam sosial politik di Indonesia. Selanjutnya ada teori-teori yang digunakan. Nah, di sini saya menemukan 6 teori. Yang pertama ada dari Nurholis Majid yang menyatakan bahwa masyarakat madani di Indonesia harus lebih menekankan aspek horizontal, yakni berfokus pada budaya dan toleransi agama. Nurholis Majid atau Cak Nur sebagai analis utama dalam kelompok ini mencoba melihat masyarakat madani berkaitan dengan masyarakat kota Madinah pada zaman Rasulullah. Yang kedua ada pendapat dari Rias Rashid dan Daniel Dakidai yang menyatakan bahwa masyarakat madani memfokuskan pada aspek vertikal, yakni dalam hal hubungan masyarakat dengan negara, prinsip-prinsip otonom dan kemandirian. Yang ketiga ada Afan Ghaffar yang menyatakan bahwa masyarakat madani adalah keadaan vertikal antar lapisan dan kelas seperti demokratisasi dan partisipasi erat kaitannya dengan situasi horizontal. Dikatakan kedua aspek tersebut mengalami represi dan sejak reformasi 1998 muncul ke permukaan dan membutuhkan perhatian dalam proses reintegrasi. Yang keempat ada pendapat dari Alwi Shihab yang menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Yang kelima ada Nurholis Majid kembali menyatakan bahwa masyarakat madani adalah harapan utama dalam membangun peradaban Indonesia menuju bangsa yang lebih baik, karakter masyarakat yang terbuka, kontrol masyarakat terhadap pemerintah yang efektif, terciptanya kehidupan bangsa yang bermartabat, bermoral, dan religius yang disimpulkan dalam bangunan masyarakat demokratis yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang keenam ada Afan Ghaffar kembali menyatakan bahwa kecenderungan apologetis terhadap ideologi-ideologi modern barat seperti demokrasi, sosialisasi, komunisme, dan lain sebagainya merupakan sebuah kompensasi bagi rasa rendah diri berhadapan dengan kehidupan modern yang didominasi oleh pola kehidupan barat. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Nah, berdasarkan keberadaan daftar pustaka di akhir dari artikel ini, maka dapat saya simpulkan bahwa penulis artikel ini menggunakan metode studi pustaka, di mana dalam studi pustaka ini penulis menggunakan metode dengan cara mencari referensi berupa materi-materi terkait di internet maupun buku-buku terkait. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada relevansi konsep masyarakat madani. Nah, masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari kosakata bahasa Arab mujtama dan madani secara etimologis mempunyai dua arti. Pertama, masyarakat kota karena kata madani berasal dari kata Madinah yang berarti kota yang menunjukkan banyaknya aktivitas, dinamis, dan penuh dengan kreativitas. Kedua, masyarakat peradaban karena kata madani juga merupakan turunan dari kata tamadun yang berarti peradaban. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Masyarakat madani yang sering dianggap identik dengan
diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Pelaksanaannya antara lain dengan terbentuknya pemerintahan yang tunduk pada aturan dan undang-undang dengan sistem transparan. Mengenai relevansi konsep masyarakat madani di Indonesia, bisa dibilang kurang relevan karena transformasi budaya dan agama menuju kondisi masyarakat madani terbilang menuai hambatan. Terbukti dengan tidak adanya kejelasan mengenai sejauh mana bangsa Indonesia dapat menggambarkan bentuk-bentuk tersebut dalam ekspresi moral, kontrol politik, dan keseimbangan antara aspek vertikal yang mengandung unsur negara dan bangsa dengan aspek horizontal yang mengandung nilai multikulturalisme. Belum lagi berbicara tentang fenomena perjalanan negara Indonesia yang saat sekarang ini mencerminkan ketimpangan bahkan kerusakan di segala bidang, terutama sekali kondisi perpolitikan. Nah, yang kedua ada problematika masyarakat madani. Nah, masalah yang akan muncul dalam konsep masyarakat madani adalah masih adanya perspektif yang salah dari masyarakat yang belum mengerti benar tentang cara berdemokrasi. Demokrasi yang dianggap semata-mata hanya sebatas alat memperluas kekuasaan semata, tidak pada aturan main pengelolaan kenegaraan. Selain itu, paradigma berdemokrasi yang tidak benar, demokrasi yang dipandang hanya sebagai alat untuk memperluas kekuasaan saja, tidak dianggap sebagai suatu alat untuk menciptakan kesejahteraan, menciptakan bangsa yang madani mengakibatkan banyak komunitas kritis yang seharusnya menjadi media kontrol justru berlomba-lomba untuk ikut berpartisipasi secara praktis karena dirambah oleh kekuatan politik secara berlebihan. Nah, yang ketiga yaitu mengenai agama negara dan konsepsi solutif masyarakat madani. Pada masa sekarang ini, menyatukan Islam dan negara secara sempurna memang sulit untuk diwujudkan, disebabkan oleh persoalan-persoalan kemanusiaan dan kenegaraan di masa modern yang semakin kompleks, sehingga memerlukan pemetaan yang serius seperti aspek kenegaraan mana saja yang harus diintegrasikan dengan agama, dan aspek mana yang bisa dipisahkan dari agama. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa modernisasi dan sekularisasi di negara-negara Muslim merupakan fenomena yang tidak bisa dielakkan, termasuk seperti Arab Saudi atau Iran. Dalam kondisi seperti ini, yang terpenting adalah bagaimana ajaran Islam tetap menjadi pegangan dan nilai, acuan dan referensi dalam menjalani aktivitas keduniaan. Nah, ide negara Islam pada masa sekarang secara universal merupakan kecenderungan apologetis berhadapan dengan ideologi-ideologi modern Barat, seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurcholish Madjid, bahwa apologi semacam ini merupakan sebuah kompensasi bagi rasa rendah diri berhadapan dengan kehidupan modern yang didominasi oleh pola kehidupan barat. Namun harus diingat bahwa sebagai suatu apologi, pikiran-pikiran ini hanya mempunyai efektivitas yang berumur pendek, sebuah pemikiran yang ternyata kabur dari makna dasar Islam dan justru menjadi bumerang yang memukul kembali umat Islam. Paradigma ini yang berisikan rumusan suatu kaitan Islam dengan negara secara nasional dapat diterima sekaligus sejalan dengan konsepsi masyarakat madani dan mewujudkan civil society di Indonesia. Transformasi ini memang menjadi upaya yang tepat, yakni apa yang disebut sebagai transformasi Islam, meski harus disadari seutuhnya bahwa paradigma ini tidak semata-mata merupakan ide atau wacana atas kesadaran intelektual saja, namun merupakan tindakan politik yang akan menguntungkan tidak hanya bagi umat Islam di tanah air, namun relevan dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan Indonesia pada masa kini dan mendukung keberagaman dan hak-hak asasi manusia. Nah, selanjutnya ada transformasi Islam dalam sosial politik Indonesia. Berbicara tentang hal politik, merupakan salah satu dari sekian peluang rakyat untuk senantiasa ikut mengambil peran dalam pemerintahan. Jika transformasi Islam tersebut telah menyeluruh, baik menyangkut budaya hingga sistem, maka apa salahnya jika non-muslim ikut dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Sekian banyak aspek kenegaraan Indonesia yang telah terbingkai Islam, dan yang akan tetap terkawal dengan baik, maka merupakan kekeliruan apabila masih muncul kecurigaan dan ketidaksetujuan tentang suatu kepemimpinan dalam sistem sekuler
terlebih lagi dengan aktor-aktor di luar Islam. Seperti misalnya pergeseran filosofis dari demokrasi yang berwatak sekuler ke demokrasi yang religius, atau penerapan hukum, aktualisasi tatanan kehidupan bermasyarakat yang bersumber dari Islam, namun berimplementasi secara esensial. Dalam kaitannya dengan politik pemerintahan di Indonesia, posisi-posisi penting pemerintahan dapat diduduki sepenuhnya oleh setiap individu, sebagaimana didasari bahwa hal tersebut sebagai suatu hak absolut atas setiap warga negara Indonesia. Hanya saja, umat Islam pun harus tetap mengawal situasi aman dari transformasi yang dijalankan dalam rangka menjaga dominasi dan tindak politik teologis atas budaya hingga sistem pemerintahan negara Indonesia. Artinya, keberhakan politik tersebut tetap memiliki batasan. Entah itu pada jabatan tertinggi, negara sebagai pemegang kebijakan tertinggi, atau pada posisi-posisi spesifik yang menyangkut persoalan agama Islam. Pandangan ini setidaknya merupakan suatu sikap yang dapat menjadi jawaban atas persoalan yang muncul, mencakup prinsip teologi, politik, dan sistem demokrasi, serta toleransi antar umat beragama. Terlepas dari apakah hal ini merupakan tindakan politis atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana terjalinnya suatu keharmonisan antar umat beragama, penegakan HAM, dan terutama sekali tidak ada suatu golongan pun akan merasa kehilangan hak-haknya secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat, suatu bangsa dan negara yang terpola dan tunduk secara substansial pada esensial kepada norma-norma Islam. Selanjutnya ada Islam dan dominasi politis ranah sosial. Sejauh ini ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan dalam wawancara pluralisme agama di Indonesia, penegakan hak-hak setiap warga negara termasuk dalam menjalankan hak politiknya, serta menginterogasi dominasi ajaran Islam sebagai esensi dari negara Indonesia. Pertama, transformasi agama-agama pada negara yang masih abu-abu. Artinya, kejelasan atas upaya memasukkan sendi-sendi keagamaan secara menyeluruh dari agama-agama yang ada di Indonesia merupakan proses yang mesti diglobalkan, dan inilah yang masih menjadi pertanyaan. Dominasi Islam sebetulnya mungkin saja dipandang sebagai fenomena penyerahan diri secara tidak sadar dan membangun sikap saling mencurigai satu sama lain antar umat beragama, sehingga tidak ada semacam perjanjian moral untuk bersama-sama membangun negara melalui sendi-sendi ajaran keagamaan masing-masing sebagai pilar bangsa. Kedua, mempertanyakan formulasi teologis dalam politik kenegaraan sebagai upaya mensejajarkan negara dengan konsep ideal Islam. Keinginannya berupa siapapun yang memimpin toh juga akan tetap dibatasi oleh norma-norma budaya Indonesia yang secara substansi telah terbingkai oleh nilai keislaman. Sementara pada kenyataan sekarang, Indonesia justru terlihat sangat jauh dari norma-norma ajaran agama, baik Islam maupun agama lain yang dikatakan sebagai perekat sosial dan budaya bangsa Indonesia. Nah, kenyataan ini sesungguhnya merupakan alasan yang benar dan signifikan untuk sesegera mungkin menjadikan pengawalan transformasi agama itu selalu menjadi agama atau agenda utama. Dalam dunia akademis, wacana pluralisme agama dan transformasi politik Islam ini terus dikembangkan oleh para intelektual dan cendekiawan Muslim di tanah air. Fenomena akademis ini sesungguhnya mulai terbangun karena terinspirasi dari para wacana-wacana segar, terutama sekali dalam kaitannya dengan topik politik Islam ini. Kenyataan ini merupakan suatu keuntungan bagi umat Islam karena tetap terjaganya implementasi cita-cita dasar keagamaannya di Indonesia melalui upaya akademis dalam wacana dan praktek teologis, politis, dan cultural. Dan yang terakhir ada temuan dan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari artikel ini, yang pertama yaitu paradigma masyarakat madani sudah tertanam secara transendental, namun kesadaran tentang hal tersebut tidak lingkup dalam karakter universal Indonesia. Yang kedua, demokrasi sebagai rujukan kekuatan paradigma politik serta masyarakat madani sebagai rujukan kekuatan paradigma sosial harusnya dapat terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, paradigma demokrasi pada garis vertikal dan dimensi sosial pada garis horizontal harus dapat terjembatani secara mutlak dalam bentuk sistem koheren. Dan yang terakhir, mewujudkan konsep masyarakat madani harus dimulai dari membentuk kemandirian dan idealitas dalam cara pandang hidup berbangsa dan bernegara. Selebihnya, harus ada kesadaran universal tentang kemajemukan dengan menanamkan dan menguatkan pemikiran pluralisme dan kerjasama antar golongan.
Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.